Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisdia Rosmati Sanipar dengan NIM 2301920. Di sini saya akan berbagi mengenai sumber historis, yudiris, dan sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama adalah sumber historis Pancasila sebagai sistem etika. Sebagai sistem etika, Pancasila berasal dari perjalanan sejarah Indonesia dalam pencarian identitas diri sebagai negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Berbagai agama, budaya, dan peradaban dari seluruh dunia memengaruhi sejarah Indonesia. Karakteristik dan kearifan lokal orang Indonesia dipengaruhi oleh agama lokal seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan agama lainnya. Budaya seperti Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bali, Dayak, Papua, dan lain-lain juga mempengaruhi pandangan hidup dan nilai moral orang Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan politik di Indonesia telah dipengaruhi oleh peradaban seperti India, Cina, Arab, dan juga Eropa. Pancasila sebagai sistem moral berasal dari perjuangan rakyat Indonesia selama ratusan tahun, yang dimana melawan penjajahan kolonial Belanda dan juga Jepang. Dalam perjuangan ini, orang Indonesia menyadari bahwa mereka berhak atas kemerdekaan mereka sendiri. Indonesia menyadari bahwa kekayaan budaya dan alam mereka yang luar biasa perlu dijaga dan dikembangkan. Selain itu, bangsa Indonesia menyadari bahwa mereka harus mencapai kesepakatan dengan keanekaragaman pandangan politik, agama, suku, bahasa, dan juga adat istiadat mereka. Pancasila yang merupakan produk dari upaya para pendiri bangsa Indonesia untuk merumuskan ideologi. Sebagai sistem etika, Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang telah menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia sejak zaman kuno. Adapun beberapa prinsip moral, yaitu nilai spiritual yang dimana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang terdapat pada sila pertama. Kemudian nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdapat pada sila kedua. Kemudian nilai persatuan yang menjunjung tinggi kesatuan dalam keragaman sebagai bangsa besar dan yang terdapat pada sila ketiga. Kemudian nilai demokrasi yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat sebagai cara berpolitik yang terdapat pada sila keempat. Kemudian yang terakhir, nilai keadilan sosial yang menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat pada sila kelima. Sebagai sistem etika, Pancasila menghadapi kesulitan dan peluang di masa kini dan masa depan. Salah satunya adalah globalisasi yang membuat dampak positif maupun negatif bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian terdapat radikalisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian ada korupsi yang merusak tata kelola pemerintahan dan menggerogoti keadilan sosial. Kemudian ada kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Peluang yang termasuk tetapi tidak terbatas pada kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Kerjasama internasional yang dapat memperkuat posisi dan peran Indonesia di dunia. Keanekaragaman agama, budaya, dan peradaban yang dapat memperkaya kekayaan bangsa Indonesia. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang dapat meningkat untuk mengawal dan mengamankan perubahan sosial. Kemudian yang kedua merupakan sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Hubungan Pancasila dengan kehidupan masyarakat identik adalah sumber sosiologis dari Pancasila sebagai sistem etika. Orang-orang dari berbagai etnik yang tinggal di Indonesia memiliki karakteristik unik mereka sendiri. Semua etnik memiliki sistem sosial, ekonomi, politik, bahasa, seni, dan juga budaya yang sangat berbeda-beda. Meskipun demikian, di balik perbedaan-perbedaan tersebut terdapat persamaan yang membentuk persaudaraan dan kekeluargaan antar etnik yang terdapat di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan refleksi dari nilai sosial yang terdapat di masyarakat Indonesia. Nilai-nilai sosial tersebut adalah gotong royong yang merupakan
sikap saling membantu dan bekerja sama dalam menghadapi masalah bersama, kemudian toleransi yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, musyawarah yang merupakan sikap saling berdialog dan mencari kesepakatan dalam menyelesaikan persoalan bersama. Kemudian yang terakhir adalah deliberasi yang merupakan sikap saling mendengarkan dan memberikan masukan dalam membuat keputusan bersama. Sebagai sistem etika, Pancasila menggabungkan unsur-unsur kearifan lokal yang sesuai dengan nilai-nilainya. Beberapa contoh kearifan lokal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah kearifan lokal, yaitu pengetahuan, pemahaman, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu masyarakat lokal dalam menjalin kehidupan sehari-hari dan merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai bagian dari identitas bangsa. Yang pertama adalah Trihita Karana, yang merupakan konsep harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam, yakni pada wilayah Bali. Kemudian Hamamanyu Hayuning Bawana, yang merupakan konsep keselarasan antara budi pekerti luhur, tata krama sopan santun, dan juga tata ruang lingkungan yang terdapat pada Jawa. Kemudian Dalihan Natolu, yang merupakan konsep hubungan antara anak dengan orang tua, sorba mahula-hula, suami dengan istri, elek marboru, dan saudara kandung dengan sabutuha, yakni dari Batak. Kemudian adat Barsadi Syarak, yaitu konsep kesesuaian antara adat istiadat dengan syariat agama yang berasal dari Minangkabau. Dengan berfungsi sebagai sistem etika, Pancasila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di antara peran dan fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi dasar integrasi nasional yang mengikat seluruh bangsa Indonesia dalam satu kesatuan republik yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, menjadi pedoman moral nasional yang memberikan arahan dan tujuan bagi seluruh warga Indonesia dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kemudian yang ketiga, menjadi modal sosial yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Kemudian yang keempat, menjadi jati diri nasional yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Kemudian yang ketiga adalah sumber yudiris Pancasila sebagai sistem etika. Posisi Pancasila sebagai norma-norma dasar dan sumber dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah dasar politis Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila adalah dasar negara yang ditemukan dalam permukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945. Ideologi negara yang ditemukan pada pasal 36A UUD NRI 1945, cita-cita nasional yang ditemukan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang NRI 1945, dan konsensus nasional yang ditemukan pada Piagam Jakarta merupakan versi awal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai sistem etika memiliki prinsip-prinsip etika politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Ketika berbicara tentang etika politik, kita berbicara tentang set norma dan prinsip moral yang digunakan para pelaku politik untuk membantu mereka menjalankan aktivitas politik mereka. Tujuan dari etika politik adalah untuk mencapai tata tertib politik yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang dimana etika politik yang didasarkan pada Pancasila termasuk kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum yang berlaku tercantum pada sila pertama. Kemudian penghargaan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi terdapat pada sila kedua, setia kepada negara dan bangsa terdapat pada sila ketiga, proses pengambilan keputusan yang terbuka dan dialogis yang tercantum pada sila keempat, dan keseimbangan dalam pembagian kekuasaan dan sumber daya pada sila kelima. Selain menghadapi kesulitan, Pancasila sebagai sistem etika menawarkan peluang untuk meningkatkan demokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Mereka termasuk praktik politik uang, nepotisme, dan kolusi yang merusak integritas para pelaku politik, polarisasi politik, intoleransi, dan radikalisme yang mengancam stabilitas politik, korupsi, birokrasi, dan intervensi yang menghambat pelayanan publik, dan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan yang mengurangi legitimasi pemerintah. Peluang yang termasuk di atas tidak terbatas,
Reformasi birokrasi, politik, dan hukum yang dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintah, pemilihan pilkada, dan referendum yang dapat meningkatkan partisipasi dan representasi rakyat, demokrasi lokal, desentralisasi, dan otonomi daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian daerah, dan pendidikan politik, sosialisasi, dan advokasi yang dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sejarah Pancasila hanya dianggap sebagai pandangan moral dan bukan sistem etika. Meskipun Pancasila sebagai sistem etika telah muncul pada masa reformasi, ia kembali tenggelam karena menggunakan kekuasaan di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini menyebabkan korupsi di berbagai kelompok. Secara sosiologis, Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau menggunakan sistem atau prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat saat bermusyawarah. Kemudian sumber Yudiris, yang dimana Pancasila sebagai sistem etika didasarkan pada norma-norma dasar yang berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sistem etika berfungsi sebagai norma tertinggi yang bersifat abstrak, sedangkan perundang-undangan berfungsi sebagai norma yang ada di bawahnya yang bersifat konkret. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.